Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul a'la. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah ila yaumil jaza, amma ba'd. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah atas segala rahmat Allah, anugerah Allah, hidayah Allah yang Allah berikan kepada kita berupa iman dan takwa. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan pula untuk Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa mendapatkan bimbingan lewat sunnah beliau agar kita bisa terselamatkan dan meraih kebahagiaan dunia wal akhirah. Amin. Allahumma amin. Di kesempatan subuh ini kita melanjutkan pembacaan ayat yang kedua dan ketiga surat Al-Kahfi, surat yang ke-18. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makisina fiha abada. Al-Quran, Alkitab yang Allah turunkan ke hambanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki fungsi dan tujuan. Yang pertama, liyunzira ba'san syadidan min ladunhu, memberikan peringatan, ancaman betapa siksa itu amat pedih bagi orang-orang kafir. Yang itu semuanya merupakan ancaman siksaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Liyunzira ba'san syadidan min ladunhu. Lalu yang kedua, yubashshiral mu'minin. Quran atau Alkitab yang diturunkan ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berfungsi untuk menyampaikan atau memberitakan tentang berita gembira. Berita gembira kepada orang-orang yang beriman. Alladzina ya'maluna as-salihat. Orang-orang beriman yang melakukan amal saleh, amal kebajikan. Anna lahum ajran hasana. Berita gembiranya adalah bahwasanya bagi orang-orang yang beriman itu akan mendapatkan balasan yang amat baik berupa surga. Makisina fi. Mereka nanti akan tinggal tetap kekal di dalamnya. Abada, selama-lamanya. Jamaah rahimakumullah. Jadi ada dua ungkapan yang digunakan Quran untuk menunjukkan kepada fungsi atau tujuan Alkitab, Al-Quran yang turun. Pertama adalah liyunzira atau tabzir. Berfungsi memberikan peringatan dan ancaman. Yang kedua adalah wa yubashshira tabsyir, memberikan kabar gembira. Penggunaan kata-kata tanzir, nazira, peringatan, itu memang ditujukan kepada orang-orang kafir dengan segala apa yang mereka lakukan dalam bentuk pembangkangan, penentangan kepada Allah dan Rasulullah, maka ancamannya adalah siksa. Jadi tanzir itu ancaman siksa. Itulah peringatannya. Tapi dalam pemakaian yang lain, kata-kata tanzir atau nazira, peringatan yang semula itu biasa ditujukan kepada orang-orang kafir,
juga digunakan kepada orang-orang yang beriman dalam pengertian yang lain. Ibnu Arabi itu mengutip pendapat, mengutip pernyataan yang dianggap sebagai hadis kursi, di mana Allah itu mengatakan, berikan peringatan kepada orang-orang yang beriman bahwasanya aku adalah orang yang pencemburu. Ini bahasa sufi. Berikan peringatan kepada orang yang beriman. Padahal tadi peringatan itu mestinya ditujukan kepada orang kafir, karena berisi ancaman. Tapi dalam penggunaan yang kedua ini, berikan peringatan justru kepada orang-orang beriman. Tapi di sini diperingatkan bahwasanya aku ini, kata Allah, adalah sang pencemburu. Anni ghayur. Sementara kata-kata tabsyir, basyiran, berikan kabar gembira, yang semula ditujukan kepada orang-orang beriman, dalam penggunaan dan pengertian yang kedua juga digunakan kepada orang-orang kafir. Berikan kabar gembira kepada orang kafir. Apa kabar gembiranya? Bahwa aku adalah luas ampunannya. Maka jika penggunaan kata-kata naziran dan basyiran itu digunakan, naziran kepada orang yang beriman, sementara basyiran digunakan kepada orang kafir, itu makna keduanya adalah untuk menunjukkan betapa luas rahmat dan ampunan Allah. Kalau pengertian yang pertama, untuk menyatakan betapa Allah itu maha tegas dengan segala ancaman kalau memang itu penentangan, dan Allah memberikan ketegasan menyampaikan berita kalau memang itu adalah perbuatan baik. Berikan kabar gembira kepada orang-orang kafir bi anni ghafur. Berikan kabar, berikan kabar, berikan ancaman, peringatan kepada orang-orang yang beriman bahwa aku adalah sang pencemburu, dan sampaikan kabar berita gembira kepada orang kafir bahwa aku adalah maha luas ampunannya. Jamaah rahimakumullah. Kalau kita lihat penggunaan kalimat naziran basyiran, mengawali kata atau kalimat tanzir, peringatan yang berisi ancaman, didahulukan ketimbang kalimat basyiran yang berisi kabar gembira. Apa fungsinya? Fungsinya adalah untuk menegaskan bahwa menyelamatkan itu lebih utama daripada kita mengambil manfaat. Menyelamatkan dari segala macam mara bahaya lebih diutamakan, didahulukan ketimbang mengambil kebaikan dan kemanfaatan. Berikan peringatan kepada orang-orang kafir bahwa azab Allah itu maha pedih. Dahulukan itu agar kemudian pengingkaran itu tidak terjadi. Daripada kemudian kita mendahulukan wa yubashsyiral mu'minin, berikan kabar gembira tentang kenikmatan. Maka lakukan pencegahan lebih awal ketimbang mengambil manfaat. Mencegah lebih penting ketimbang mengobati, kan itu biasa yang digunakan. Maka kalau kita tarik ke dalam hukum fikih, ilmu fikih, kaidah fikih, maka muncul istilah darul mafasid
muqaddam ala jalbil masalih. Menghindari kerusakan itu didahulukan ketimbang kita berpikir mencari kebaikan. Jadi apabila ada dua hal yang kita hadapi, ada yang mengandung kerusakan, ada yang mengandung kemanfaatan. Maka kaidah fikihnya kita berpikir yang paling utama hindari dulu hal-hal yang bisa mendatangkan kerusakan, baru berpikir mencari kebaikan. Contoh dalam fikih, orang kalau bersiwak, bergosok gigi itu hukumnya sunnah. Sunnah kan? Tapi kalau sedang berpuasa, itu hukumnya bisa menjadi makruh. Karena itu, hindari jangan sampai bersiwak atau gosok gigi pada saat puasa. Kenapa dihindari daripada kita menggosok gigi? Menghindari jangan sampai nanti membuat kita bisa menjadi batal. Takutnya sambil gosok gigi sambil terminum airnya. Betul bahwa ada manfaat karena awal hukumnya adalah sunnah. Tapi dalam kondisi orang berpuasa, kita menghindari itu lebih aula, lebih afdal ketimbang melakukan. Karena khawatir ini berpuasa, takutnya hak termakan, terminum, batal. Maka meninggalkan untuk tidak gosok gigi lebih utama ketimbang gosok gigi. Itu hukum fikihnya. Mendahulukan yang bisa mendatangkan kemudaratan ketimbang mengambil kemanfaatan. Orang berdagang lalu menimbun barang. Bila saatnya tiba, harganya naik, baru lepas. Orang berdagang itu sunnah berdagang. Ada kebaikan untuk mencari kemaslahatan hidup. Tapi saat ada penimbunan dengan harga yang kemudian mahal, itu pemerintah bisa untuk turun tangan, memaksa turunkan harga. Jangan sampai kemudian melebihi harga pasar. Jangan sampai kemudian masyarakat terbebani. Maka menghindari kemudaratan itu lebih utama ketimbang kita mencari manfaat. Betul mencari keuntungan, tapi kerugian jauh lebih besar ketimbang keuntungan sang pembeli. Maka berhak dan lakukan upaya, dalam tanda petik, upaya paksa. Para pedagang ditekan, turunkan harga sesuai dengan harga pasar. Ini hukum fikihnya. Orang jual beli, setelah dibeli barang, pulang ke rumah, tahu-tahu barangnya rusak. Kembalikan. Bahwa jual beli itu kan sunnah. Boleh dan sunnah jual beli. Antara diminkum. Rida sama rida. Juallah, tukarlah, beli. Udah sah. Tapi begitu pulang ke rumah, tiba-tiba barangnya rusak. Maka mengembalikan itu lebih utama ketimbang biar sudah terlanjur. Jadi hukum fikihnya mengatakan darul mafasid aula min jalbil masalih. Itu disebut dengan khiyar ijabi. Pilihannya adalah balikan. Karena itu menghindari kemudaratan. Sihan orang belanja dan disepakati tahu-tahunya kan barangnya rusak, kembalikan. Disitulah kenapa penting ada pembelaan terhadap hak konsumen, jangan sampai dirugikan. Jamaah rahimakumullah, itulah rahasianya mengapa kata-kata peringatan didahulukan ketimbang kabar berita gembira. Jadi salah satu metode penyampaian atau informasi Quran
adalah mendahulukan kata jangan daripada kata silahkan. Untuk apa? Untuk menegaskan dan menghindari kemudaratan. Memang kadang-kadang ada di mana Quran punya gaya bahasa mendahulukan silahkan daripada jangan. Basyiran wa nadhira. Cuman kadang-kadang memang tidak selamanya basyiran digunakan kepada orang beriman sebagai bentuk berita gembira tentang kebaikan dan surga yang didapatkan, atau naziran peringatan berupa siksa neraka yang didapatkan, tapi bahkan sebaliknya. Bisa jadi kemudian Allah bermaksud menghinakan orang. Orang-orang kafir itu apabila disebutkan sampaikan berita gembira kepada mereka, mestinya berita gembira kan kebaikan. Tapi sampaikan berita gembira kepada orang-orang kafir, apa isinya? Mereka mendapatkan azab yang pedih. Apakah azab itu berita gembira? Tidak. Tapi kenapa Allah menggunakan istilah berita gembira berupa azab? Itu adalah untuk menghinakan seseorang. Ini gaya bahasa. Itu sebabnya ketika dalam surat Al-Imran Allah mengatakan bahwa orang-orang yang menentang ayat-ayat Allah, innal ladzina yakfuruna bi ayatillah, dan mereka adalah orang-orang yang membunuh para nabi, wa yaqtuluna nabiyina bighairi haq, dalam membunuh orang-orang yang menegakkan keadilan, Babashirhu bi'azabin alim. Berikan kabar gembira. Tapi kabar gembiranya apa? Azab Allah yang amat pedih. Kenapa disebut dengan kabar gembira padahal azab? Itu litahdid, untuk memberikan ancaman kepada orang kafir. Ya rahimakumullah. Ini klausa pertama penggunaan kata basyiran wa naziran, naziran dan basyiran. Didahulukan kata-kata peringatan ketimbang kabar berita gembira. Wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna as-shalihat. Berita gembira itu disampaikan kepada orang-orang yang beriman. Orang-orang beriman yang mana? Alladzina ya'maluna as-shalihat. Orang beriman yang melakukan amal saleh. Maka iman dengan amal itu menjadi satu paket. Tidak cukup iman saja tanpa amal. Dan tidak kuat amal saja tanpa dasar iman. Makanya illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Berikan kabar gembira berupa pahala dan surga bagi orang-orang yang beriman, yaitu orang yang melakukan amal kebajikan. Kalau kita perhatikan kalimat ya'maluna shalihat, itu dalam bahasa Arab menggunakan istilah fi'il mudhari. Ya'malun. Ya, huruf ya itu merupakan tanda daripada fi'il mudhari. Selain hamzah, nun dan ta, ada ya di situ, ya'malun. Dalam pandangan ahli bahasa, apabila ungkapan kata itu menggunakan fi'il mudhari, itu artinya perbuatan itu, amal itu dilakukan saat sekarang dan akan datang. Maka ini menunjukkan bahwa orang-orang yang beriman yang diberitakan kabar gembira bahwa mereka itu mendapatkan ajaran hasanah, pahala dan surga, adalah orang yang sedang melakukan amal kebajikan dan akan melakukan amal kebajikan. Artinya, amal kebajikan itu adalah bukan amal kebajikan yang sifatnya temporal sesaat. Tapi amal kebajikan orang-orang yang beriman ialah amal kebajikan yang dilakukan secara istimrar, terus menerus. Inya beramal, terus beramal. Maka digunakan fi'ilnya fi'il mudhari lil hadir wal mustaqbal. Jadi orang-orang yang beriman yang beramal saleh yang sifatnya istimrar inilah yang diberikan kabar gembira tentang surga
yang bakal mereka terima nantinya. Maka diperlukan ada istiqomah dalam amal. Jamaah rahimakumullah. Berita gembira yang diterima orang-orang beriman itu adalah analahum ajran hasana, yaitu surga makisina fihi abada. Bila sudah masuk ke dalam surga, mereka akan tinggal menetap kekal selama-lamanya. Jadi surga itu dengan segala kenikmatan itu kekal. Makisina aisakinina bihi abada. Tinggal menetap selama-lamanya, artinya kekal. Bahkan pada ayat yang lain disebutkan khalidina fiha abada, kekal di dalamnya. Surga dengan kenikmatan surganya kekal selama-lamanya. Neraka dengan segala siksanya bagi orang kafir pun kekal selama-lamanya. Maka seperti yang pernah kita sampaikan, kalau surga itu kekal dan bahkan neraka itu kekal, berarti ada yang kekal selain Allah. Bukankah Allah itu kekal? Seperti yang kita pelajari dalam ilmu kalam, ilmu tauhid, kekal, qadim. Tapi kenapa kemudian di ayat dan banyak ayat bahkan hadis mengatakan surga neraka pun kekal? Apakah tidak terjadi banyak yang kekal? Ta'addudul qudama. Ini yang kembali ditegaskan oleh ahli kalam, terutama oleh ahlu sunnah wal jamaah. Kalau ada istilah menunjuk pada surga dengan segala kenikmatannya kekal atau neraka dengan segala siksanya itu adalah kekal, itu makna kekalnya adalah nasabi. Artinya Allah itu kekal dengan zatnya. Surga neraka itu kekal karena zat Allah yang mengekalkan. Keberadaan surga neraka bukankah karena adanya Allah, dan kalau dia pun kekal maka Allah yang mengekalkan. Sehingga beda antara kekalnya Allah dengan kekalnya surga neraka. Dalam istilah lain ahli kalam mengatakan yang dimaksud dengan kekal tentang surga neraka itu adalah tidak ada waktu yang terbatas. Waktu yang begitu lama. Makisina fihi abada, tinggal lama menetap di surga atau neraka. Yang jadi masalah lamanya itu berapa kita tidak tahu. Itulah istilahnya kekal. Lama. Dan lamanya tidak diketahui karena tanpa batas. Jadi sudah tidak lagi masuk ke dalam ruang waktu. Karena kalau masih masuk ke dalam ruang waktu itu dunia. Dunia ini bukankah ada waktu di mana kita berada di dalamnya. Ada jam. Jam 1, 2, 3, 4 sampai dengan jam 12 ada waktu. Tapi kalau kemudian di akhirat kelak ada waktu tapi tidak ada batas. Makanya di Quran itu membicara waktu antara waktu dunia dan waktu akhirat tidak sama dan tidak bisa disamakan. Hitungan waktu di dunia ini boleh jadi di akhirat itu sama dengan 1000 tahun. Fi yaumin kana miqdaruhu alfasanah, 1000 tahun. Sehari dunia hitungannya bisa 1000 tahun. Bahkan pada ayat yang lain fi miqdarihi fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfasanah. Bahkan sehari itu bisa jadi 50.000 tahun. Jadi ada yang menyebut 1000 tahun, ada yang menyebut dengan 50.000 tahun. Ini menunjukkan bahwa perhitungan waktu ketika pada kehidupan di akhirat kelak tidak sama dengan hitungan waktu dalam kehidupan dunia. Di dunia jelas waktunya, ada jam, ada menit, ada detik,
Namun di akhirat tidak ada lagi ruang yang terbatas seperti itu. Maka bila Quran menyebutkan bahwa surga neraka itu kekal, itu tidak lagi menyangkut soal waktu sebagaimana waktu dunia ini. Maka dikatakan adalah itu waktu yang lama. Itulah yang disebut dengan kekal, dan kekalnya itu tentu berbeda dengan kekalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita menyamakan, jelas ada banyak kekal, dan itu menunjukkan sisi kesyirikan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ini merupakan inti daripada ayat 2 dan ketiga. Aku qauli hadza wa astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.